Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudahu wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak dan Ibu peserta kajian halaqah Al-Qur'an. Tentu pertama-tama setiap saat kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang barokah ini, hari Jumat pagi waktu Indonesia, malam Jumat waktu Amerika, kita bisa hadir bersama-sama dalam kajian Al-Quran kita, yang mudah-mudahan usaha kecil ini bisa menjadi saksi besar akan niat baik kita, komitmen kita untuk menjadi muslim yang insya Allah mudah-mudahan lebih baik lagi. Tentu yang pertama kita cari lewat halaqah ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan, mudah-mudahan ini menjadi bahagian dari amal ibadah yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kedua, kita bersama-sama mengkaji dan mengaji Al-Qur'an sehingga mudah-mudahan bisa menjadi jalan rahmah dan barokah untuk kita semua. Dan tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan dengan belajar Al-Quran ini membuka wawasan keislaman kita, membuka hati kita dalam keimanan, ya sehingga pengabdian kita kepada Allah lebih baik, lebih terarah, dan tentunya insya Allah kualitasnya lebih tinggi lagi. Bapak dan Ibu, kita masih berada di surah Al-Baqarah dan kita sampai pada ayat 79. Sebelum kita masuki ayat-ayat atau satu ayat saja pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, tentu kita pertama kali ingin menyampaikan mengingatkan diri kita masing-masing tentang sejarah. Dan saya kira di Indonesia sekarang ini ada sejarah penting yang sedang diperingati, dan sejarah itu adalah sejarah PKI ya, di tahun berapa itu saya lupa. Tapi pastinya adalah bahwa sebuah sejarah itu sangat penting, bukan untuk menjadikan kita pesimis, bukan untuk menjadikan kita gundah hati, bukan untuk menjadikan kita terbebani, tapi untuk menjadikan kita sadar bahwa sejarah itu bisa saja terulang, walaupun mungkin dalam manifestasi yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda. Kalau kita melihat catatan sejarah atau cerita kisah dalam Al-Quran, itu adalah kisah-kisah yang nyata pada masa lalu. Nah, hampir 2/3 Al-Quran itu berisi sejarah. Salah satu hikmah terbesar daripada disebutkannya begitu banyak sejarah dalam Al-Quran, baik sejarah orang-orang yang baik, para nabi, para orang-orang saleh di masa lalu, maupun sejarah orang-orang sebaliknya, orang-orang yang menentang kebenaran. Mereka yang angkuh, mereka yang zalim, mereka yang semena-mena disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu hikmah terbesar dari semua itu adalah bahwa agar kita semua bisa berhati-hati, jangan sampai sejarah yang buruk itu bisa terulang. Dan sekaligus agar kita menjadikan motivasi
sejarah yang baik. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan, bahkan bisa kita ambil hikmah yang lebih besar lagi. Nah, di dalam memperingati hari yang kelam itu, tanggal 30 September di Indonesia, dan sekarang masuk tanggal 1 Oktober yang biasa dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila di Indonesia. Satu hal yang barangkali penting untuk kita ambil bersama adalah mengingatkan kita bahwa yang namanya ideologi itu goes and comes, ya, hilang dan datang lagi. Karena ideologi itu banyak ditentukan oleh terkadang cara pandang, tapi juga tidak kalah pentingnya terkadang karena ada kepentingan-kepentingan yang tertentu. Ada beberapa negara yang terkooptasi oleh ideologi kapitalisme karena tentu punya kepentingan kepada kapitalisme. Nah, sebaliknya juga mungkin ada negara yang boleh jadi terjatuh ke dalam pelukan sosialisme juga karena mungkin punya kepentingan-kepentingan seperti itu. Maka jangan sampai kita sebagai bangsa dan khususnya sebagai umat Islam di Indonesia, jangan sampai karena kepentingan-kepentingan seperti itu lalu kemudian kita terkooptasi di dalam sebuah ideologi yang tentunya bertentangan dengan jati diri kita, karakter kita sebagai bangsa dan khususnya sebagai umat Islam. Maka ini penting untuk kita ingat-ingat bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Mudah-mudahan Indonesia selalu menjadi negara dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Indonesia berbenah diri, semakin maju, semakin kuat, dan mudah-mudahan suatu kelak nanti insya Allah Indonesia menjadi salah satu negara yang besar, yang hebat, yang bisa memainkan peranan signifikan tidak saja dalam negeri sendiri, tapi bisa memainkan peranan signifikan di dunia global dan dunia internasional. Itu sekedar pengantar saja. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita pada malam hari ini dan pagi hari waktu Indonesia. Kita memasuki ayat 79 dari surah Al-Baqarah. Malam ini insya Allah kita akan membahas satu ayat saja, membaca satu ayat saja, tapi kita akan mengingat-ingat lagi apa-apa yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Seperti biasa saya akan baca dulu 1-2 kali, kemudian saya akan meminta 2-3 orang untuk membaca, agar kita belajar saling mengoreksi. Sekali lagi, Al-Quran adalah kalam Allah. Karena kalam Allah, maka salah satu hak Al-Quran adalah membacanya secara benar, ya, dengan benar. Tentu benar di sini adalah pertama makhraj. Makhraj sekali lagi artinya tempat keluar. Ya, makhraj. Kharaja, yakhruju, makhrajun artinya tempat keluar. Jadi tempat keluarnya huruf-huruf ya dari mulut kita. Maka itu yang disebut dengan makhraj. Nah, yang kedua tentu adalah tajwidnya. Bagaimana kita menyambung antara satu huruf dengan huruf yang lain, panjang pendeknya, macam-macam, ya, itu bagian dari tajwid. Itu juga menjadi hak Al-Quran. Maka kita harus belajar terus-menerus untuk bisa meningkatkan bacaan kita menjadi lebih baik lagi. Dan percayalah, yakinlah Bapak dan Ibu bahwa Al-Quran itu sesungguhnya adalah kalam mu'jiz, ya. Jadi kalam Allah yang mu'jiz. Mu'jiz itu artinya miracle yang terkadang tanpa kita pahami tapi seperti itu adanya. Jadi terkadang justru orang yang bukan bahasanya bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab, tapi membaca Al-Quran lebih baik terkadang dari mereka yang berbahasa Arab. Ya. Karena itulah keindahan Al-Quran. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami, kata Allah, telah menjadikan Al-Quran ini mudah ya bagi orang yang mau mengingat. Tapi adakah yang mau ingat? Gitu ya? Bagi orang yang mau belajar, masalahnya ada nggak mau belajar gitu. Ya. Baik, saya baca surah Al-Baqarah ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Oke, coba saya baca lebih cepat lagi. Bismillah. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Shadaqallahul Azim. Baik, kalau gitu saya persilahkan 2-3 orang lah kalau ada yang mau volunteer, silakan. Siapa? Ustaz. Ya, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan Ummu Ikrimah, silakan. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Sadaqallahul azim. Bagus. Silakan Ibu siapa nih? Mbak. Ibu Murni dulu, Murni dari tadi angkat tangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa Fawailul lahum mimma yaksibun.
Ya, baik, cukup barangkali ya. Jadi insya Allah Ibu Wahba nanti pekan depan insya Allah dapat Amin. giliran. Saya kira itu Bapak dan Ibu ya. Jadi coba kalau saya membaca sekali lagi, tapi nanti kita belajar makhrajnya. Jadi kita masuk ke makhraj langsung, ya makhraj. Di ayat ini hanya ada 6 huruf yang biasa kita relatif salah ya kalau kita membaca. Kita mute dulu ya. Oke. Nah, jadi ada 6 huruf yang biasa kita salah jika membacanya pada ayat ini. Ya. Za, tha, a, sya, kha, da. Ya. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailud lilladzi ya. Lilladzina yaktubunal kitaba biaidi. Ini orang Indonesia biasanya kalau baca da itu seolah-olah membaca da Indonesia. Beda antara huruf Latin dengan huruf Arab. Ya, kalau huruf Latin itu ujung lidah nyentuh langit-langit, da. Dan apa itu? Dan. Ya, itu langit-langit disentuh oleh ujung lidah. Tapi kalau dal dalam bahasa Arab itu ujung lidah kita menyentuh akar gigi atas, da, ya, akar gigi. Jadi gigi di belakang atas, da, ya. Jadi bukan biaidihim, apalagi kalau dari Madura misalnya, da, itu lebih kental da, bukan. Jadi biaidi, ya, biaidihim. Fawailud lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma qaf ya. Thumma yaqulun ya, sa. Jadi kayak ujung lidah kayak digigit lalu didorong pakai angin. Sa. Ya. Thumma yaquluna hadza Hadza min indillah min ya, ain. Hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Ya, itulah makhraj kira-kira. Nah, kita belajar tajwid ini ulangan saja untuk kita bisa praktekkan karena kita sudah belajar hukumnya sebelumnya. Sekali lagi hukum mim sukun, karena saya mengambil ini karena banyak mim sukun pada ayat ini. Hukum mim sukun ada 3 sekali lagi. Ada yang disebut dengan idgham mimi. Ini biasa disebut dengan idgham mithlain. Jadi 2 huruf yang sama. Ketika ada 2 huruf mati, lalu ketemu dengan huruf yang sama setelahnya, itu disebut dengan idgham mithlain. Ya. Tapi di sini karena mim disebut juga idgham mim. Ya, mimi. Ya, karena mim mati ketemu dengan mim. Nah, membacanya bagaimana? Idgham, dimasukkan suara mim itu ke mim selanjutnya, ke huruf selanjutnya. Jadi, misalnya di situ fawailut lahum itu kan mim mati. Lahum mimma katabat. Lahum mimma, ya. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya, itu pertama ya. Jadi idgham mimi, mim ketemu dengan mim, mim sukun ketemu dengan mim. Kemudian yang kedua ada disebut ikhfa syafawi. Ikhfa itu artinya samar-samar. Syafawi artinya bibir, ya. Jadi suara mim mati itu disamar-samarkan di bibir. Kenapa? Karena ketemu dengan ba. Ya. Misalnya, enggak ada di ayat ini, saya kasih contoh saja. Wahum bi ayatillahi
yakfurun, ya. Nah, selebihnya disebut dengan izhar syafawi. Artinya apa? Suara mim mati itu, suara mim sukun itu dibaca dengan jelas, izhar. Di mana? Di bibir kita. Misalnya pada ayat tadi itu ada beberapa contoh. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma, ya. Biaidihim mim mati ketemu dengan tha. Biaidihim jangan disamar-samarkan, biaidihim salah, ya. Biaidihim thumma yaquluna hadza, ya. Kemudian apalagi katabat aidihim wa wailun, ya. Aidihim wa, ada mim mati ketemu dengan wa, ya, berarti dibaca dengan izhar syafawi, ya. Jadi hanya itu, saya kira sederhana, ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau kita sudah membaca ayat ini, kita membaca dengan benar, baik makhraj maupun insya Allah tajwidnya, ya. Kita masuk kepada arti kata dari satu ayat ini. Yang pertama, fawailun, maka kecelakaan, atau maka celakalah, biasanya diterjemahkan begitu, atau kehancuran, ya. Kata wail ini sudah menjadi sebuah kata baku yang nanti tafsirnya kita jelaskan. Salah satu nama neraka, ya. Jadi wail, neraka wail namanya. Sama di surah Al-Ma'un, fawailun lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, ya. Di sini pun fawailun, maka kecelakaan atau maka kehancuran atau kerugian atau celakalah, ya. Lahum, bagi mereka atau untuk mereka. Mimma, atas apa, katabat, telah ditulis. Aidihim, tangan-tangan mereka. Ya, ini jamak dari kata yadun, satu, yadani, dua, aidun, ya, aidi atau tangan-tangan, ya, tangan-tangan mereka. Summa, kemudian yaquluna, mereka berkata. Yaquluna, mereka berkata. Hadza, ini, min, dari, indillah, sisi Allah, ya. Coba lihat kata perkata tuh. Fawailun, sama tadi, maka kecelakaan atau maka celakalah. Lahum, bagi mereka, mimma, dari apa, katabat, telah dituliskan atau telah menulis, aidihim, tangan-tangan mereka. Wawailun, sama tadi, dan celakalah, lahum, bagi mereka, mimma, atas apa, yaksibun, mereka usahakan, ya. Kasaba yaksibu, kasbun, itu artinya usaha, ya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat tadi, coba, fawailun, maka kecelakaan, maka kehancuran, maka celakalah. Lilladzina, bagi orang-orang yang yaktubuna, menuliskan, alkitabah, kitab, bi aidihim, dengan tangan-tangan mereka, thumma, kemudian, yaquluna, mereka berkata, hadza, ini, min, dari, indi, sisi Allah, liyashtaru, untuk mereka beli, bihi, dengannya, thamanan, harga, khalilan, kecil, sedikit. Fawailun, maka celakalah, lahum, bagi mereka, mimma, dari apa, katabat, yang telah ditulis, aidihim, tangan-tangan mereka, wawailun, dan kecelakaan atau kehancuran atau celakalah, lahum, bagi mereka, mimma, atas apa, yaksibun, mereka usahakan, ya. Nah, itu kira-kira kata per kata dari ayat tersebut, ya, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran, ada 1-2 kata yang bisa kita ingat dari apa yang pernah kita terjemahkan. Jadi tujuan kita menerjemahkan kata per kata itu agar kita belajar mufrad namanya, belajar mufrad, arti kata, ya, dalam bahasa Arab, ya. Ya, siapa tahu ada yang diingat 1-2 kata. Jadi ke depan kalau kita membaca Al-Quran tanpa terjemahan, ya mudah-mudahan ada yang kita tahu. Oh, kalau membaca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa kita membaca terjemahan pun sudah ada di benak kita apa yang kita baca kalau salat, ya. Demikian, ya, itu tujuannya sebenarnya. Saya tidak yakin bahwa dengan menerjemahkan kata per kata kita bisa berbahasa Arab, walaupun tidak mustahil, ya.
Tapi bahasa Arab itu sekali lagi adalah bahasa yang sangat dalam, ya kaidahnya, grammarnya sangat dalam. Ya. Jadi tidak sederhana seperti bahasa kita Indonesia atau bahasa Melayu. Ya jamak saja misalnya bahasa Arab itu kan luar biasa. Ya kalau dalam bahasa yang lain ada mufrad, ada kata single, ya plural, ada kata singular atau kata single satu, dan kemudian langsung ke plural kan. Misalnya bahasa Inggris apa? Book, books, kasih s saja. Atau misalnya tikus, mouse jadi mice, ya. Tapi house jadi houses. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada mufrad, kata tunggal, kemudian ada kata muthanna dari kata ithnain, kata dua. Ya, jadi kalau dua dalam bahasa Arab itu belum jamak namanya, belum apa plural, ya. Dari 3 ke atas baru plural, ya. Itu dalam bahasa Arab. Jadi macam-macam, dan pluralnya bukan satu bentuk. Misalnya baitun, buyutun, ya. Tapi kitabun bukan kutubun, tapi kutubun. Ya. Ini harus dipelajari. Kemudian sayaratun, sayarat, tapi syajaratun, syajarat, ya, dan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu, kita memasuki tafsiran singkat kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari satu ayat yang kita pelajari pada malam hari ini. Pada ayat sebelumnya, alhamdulillah, kita mempelajari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini masih dalam konteks cerita tentang Bani Israel, bagaimana ketidakseriusan mereka, bagaimana kekeras kepalaan mereka, bagaimana keras hatinya mereka, penentangan mereka, bagaimana kekerasan ya yang mereka lakukan kepada para nabi, tidak saja mencaci, menghina, merendahkan, bahkan membunuh ya beberapa nabi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel itu. Yaqtuluna al-anbiya, itu dalam bahasa Al-Qur'an. Maka pada ayat sebelumnya kita mempelajari bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah, beliau, dan sebelum pindah ke Madinah pun sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadar bahwa orang-orang yang disebut ahlul kitab itu adalah orang-orang yang sebenarnya secara agama orang yang sangat dekat dengan kita, Yahudi dan Nasrani. Itu misalnya kita lihat di dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, kalau Bapak dan Ibu baca surah Ar-Rum di ayat-ayat pertama, itu berbicara tentang peperangan yang terus-menerus terjadi ketika itu antara Roma dan Persia. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi perang antara Rum dan Persia itu cenderung untuk membela Roma. Kenapa? Karena kedekatan secara agama. Bahwa bagaimanapun juga mereka percaya kepada Trinitas ya, tapi mereka masih percaya kepada wahyu langit. Walaupun wahyu langit itu banyak yang sudah berubah atau dirubah. Tapi mereka percaya kepada nabi-nabi, walaupun dalam hal Nabi Isa kemudian mereka salah faham dan tidak percaya menyeleweng karena percaya bahwa Isa itu anak Tuhan atau inkarnasi Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Tapi mereka masih percaya kepada nabi-nabi yang lain. Nah, ketika terjadi peperangan antara Roma dan Persia ketika itu, Rasulullah SAW sedih kalau Roma dikalahkan oleh Persia. Karena Persia penyembah api. Artinya musyrik lah. Nah, sama juga ketika Rasulullah pindah ke Madinah. Tiba-tiba beliau kemudian bersentuhan dengan masyarakat Yahudi di Madinah yang ketika itu memang berhasil pintar-pintar. Masyarakat Arab sendiri menjadikan masyarakat Yahudi dan sebagian Nasrani sebagai penasehat, kira-kira begitulah, advisors. Ya. Bahkan sebelum Islam datang, itu banyak ibu-ibu di Madinah khususnya, itu menyuruh atau memotivasi, bahkan memaksa anaknya untuk memeluk agama Yahudi atau agama Nasrani. Karena ibu-ibu di Madinah ketika itu melihat bahwa mereka lebih, ya mungkin dalam bahasa orang-orang sekarang ini ya lebih modern, lebih maju, lebih berpendidikan, kira-kira begitu. Jadi orang-orang Arab ingin melihat anak-anaknya juga kan maju. Maka banyak ibu-ibu kemudian menyuruh anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani. Nah, begitu pindah ke Madinah Rasulullah SAW, Islam berkembang, ada di antara ibu-ibu yang tadinya menyuruh anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani ini, ingin memaksa anaknya itu kembali menjadi apa? Menjadi Muslim. Lalu apa yang terjadi? Turunlah ayat Al-Quran. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi coba lihat sejarah
toleransi Islam yang luar biasa ya. Luar biasa toleransi Islam. Maka saya itu sering terheran-heran ketika kita itu seolah-olah kok mau diajarin sama orang tentang toleransi. Ya. Nah, saya tidak berbicara mengenai itu. Tapi intinya adalah ketika Rasulullah pindah ke Madinah, terjadi interaksi dekat, hubungan dekat, interaksi antara masyarakat Islam dan Yahudi ketika itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa mereka bagaimanapun juga adalah ahlu kitab, orang-orang yang percaya kepada wahyu, ya. Kemudian percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Harun, percaya kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya, Rasulullah melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang secara agama sangat dekat. Maka apa yang terjadi? Rasulullah ingin sekali kalau mereka itu beriman. Sahabat-sahabat Rasulullah ingin kalau mereka itu masuk Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang mereka. Maka apa yang terjadi? Allah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dan mengatakan afatatama'una an yu'minu lakum. Ini pada ayat sebelumnya ya. Apakah kamu itu sangat tamak? Sangat ingin sekali agar mereka itu masuk Islam? Ya. Itu kata Allah kepada Rasulullah. Ini sebuah pertanyaan yang kira-kira sebuah pertanyaan tapi mengingatkan. Artinya ngapain ingin sekali mereka masuk Islam? Nah, apa alasan Allah mengingatkan Rasulullah agar tidak perlu terlalu tamak agar mereka ini masuk Islam, terlalu kayak memaksa diri gitu? Apakah alasan Allah? Wa qad kanu yasma'una kalam Allah. Mereka sudah pernah mendengarkan kalam Allah. Dari Musa, dari yang lain-lain. Wa qad kanu yasma'una kalam Allah. Ya. Thumma yuharrifunahu. Tapi mereka kemudian memalsukannya. Tahrif. Ya, mengganti. Ada 3 kemungkinan dari kata tahrif. Yuharrifunahu. Bisa mengurangi yang sudah ada, karena dilihat bahwa ayat ini mungkin membahayakan kepentingannya. Bisa juga menambah yang kurang. Karena dengan menambah, ada sebuah kepentingan yang bisa didapat. Atau tidak ditambah, tidak dikurangi, tapi dirubah maknanya, dialihkan maknanya. Itu juga bisa berarti tahrif, yuharrifunahu. Dan mereka ini bukan sekedar yuharrifunahu karena kebodohan, bukan. Tapi yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Mereka ini memalsukan, merubah ayat-ayat Allah setelah mereka memahaminya. Mereka faham. Dan kata aqaluhu itu adalah pemahaman yang sebenarnya sudah hampir sampai kepada tingkatan keyakinan. Misalnya apa? Contoh saja ya. Ada dalam kitab suci mereka informasi mengenai nabi terakhir. Nabi terakhir. Dan disebutkan namanya juga dalam kitab suci mereka. Ada kata-kata parakletos ya dalam bahasa Latin, dan itu artinya orang yang terpuji. Ya, bahasa Arab ya Muhammad artinya orang yang terpuji. Bahwa nabi terakhir itu akan datang bernama seseorang yang artinya terpuji. Dan orang tersebut akan datang dari tempat yang penuh dengan gunung bebatuan, ada dalam kitab suci mereka, dan akan settle, akan tinggal di tempat yang banyak waha, banyak oasis, banyak sumber-sumber mata air. Jadi lahir di tempat di pegunungan bebatuan, tinggal settle di tempat yang penuh oasis. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kenapa jauh-jauh sebelum Rasulullah dilahirkan sudah ada masyarakat Yahudi yang tinggal di Madinah. Karena aqaluh tadi itu mereka tahu dan sudah yakin betul bahwa nabi terakhir itu akan di situ. Masalahnya adalah karakter rasisme itu yang ada. Mereka ingin bahwa nabi yang terakhir itu akan terlahir dari kalangan Bani Ishak. Bani Ishak atau Bani Israel. Yakub. Dari anak-anak Yakub. Kira-kira dari suku mana saja yang penting dari Bani Ishak lah. Dari anak Ishak, bukan anaknya Ismail. Nah, ternyata keputusan Allah lain. Kenapa lain? Karena itu doanya Nabi Ibrahim dulu. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Oh Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul. Minhum, Ibrahim itu datang minhum, dari kalangan mereka kan. Jadi bukan dari kalangan orang lain, bukan. Maka datanglah Nabi terakhir itu dari kalangan orang Bani Ismail. Jadi ada Bani Israel, ada Bani Ismail. Ya. Dari anak Ismail. Nah,
Jadi mereka sudah settle di Madinah begitu lama menunggu Nabi terakhir itu. Ini salah satu contoh saja. Banyak sekali contoh-contoh yang lain sebenarnya. Bahwa mereka itu sudah membaca kitab suci mereka sudah paham, bahkan sudah sampai pada tingkatan hampir mengimani keyakinan bahwa akan datang Nabi terakhir itu. Tapi yuharrifunahu, mereka robah itu. Jadi ketika mereka berpapasan dengan Rasulullah dan ada ayat-ayat yang menyebutkan misalnya tanda-tanda kerasulan Rasulullah, mereka hapus atau mereka tutupin. Ya, mereka tutupin. Bukan cuma itu, wahum ya'lamun, mereka sadar. Tapi itu yang terjadi. Nah pertanyaannya, kenapa mereka demikian? Ada namanya hasadan min indi anfusihim. Itu namanya hasad yang berkepanjangan. Ya, saya tidak perlu menjelaskan itu. Nah jadi itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa enggak perlulah menghabiskan semua energi, sebuah pemikiran sampai lupa memikirkan yang lain hanya karena konsentrasi atau fokus pada orang tertentu. Enggak perlu. Biarkanlah dakwah ini berjalan secara normal. Kira-kira dalam bahasa yang lain itu ya take it easy man, ya biasa-biasa aja gitu loh. Nah Rasulullah ini kan betul-betul ya selain karena melihat bahwa Yahudi itu ada kedekatan dengan Islam secara agama, juga di Madinah mereka memiliki ya kelebihan-kelebihan memang. Kelebihan itu ya diantaranya mereka pintar-pintar. Kemudian ketika Rasulullah pindah ke Madinah, mereka itu yang memiliki perekonomian ya. Jadi perekonomian ada di tangan mereka begitu. Ya mirip-miriplah dengan saat sekarang ini. Ya. Di mana perekonomian dunia itu banyak dikontrol oleh orang-orang tertentu dan kita sudah tahu siapa mereka itu, punya kapital, yang punya modal dunia, ya. Nah, Rasulullah ingin sekali mereka beriman karena bayangkan kalau orang-orang Yahudi di Madinah beriman ketika itu, orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Arab musyrik yang sudah lama menjadikan mereka sebagai idola, penasehat, pasti lebih mudah masuk Islam. Nah, itu kan pemikiran Rasulullah sebagai manusia. Tapi Allah kemudian mengingatkan, afatatma'una, apakah kamu ingin sekali? Artinya nggak perlu terlalu ingin sekali. Artinya biasa-biasa saja. Mungkin dalam bahasa yang lain ya realistik sajalah di dalam mendakwahi mereka. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Al-Quran kemudian kita sampai kepada ayat yang sebelum ini mengatakan wa minhum ummiyuna, bahwa di kalangan mereka itu ada orang awam, ada orang bodoh, tidak tahu sama sekali tentang kitab suci kecuali dengan sangkaan-sangkaan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yazunnun. Ini ayat 78 yang lalu kita pelajari. Jadi dari kalangan mereka ini ada orang-orang yang awam saja, yang tidak tahu sama sekali tentang kitab suci. Jadi agama itu didengarkan dari rahib-rahib mereka saja. Ini mohon maaf ya, ada juga yang mirip-mirip dengan orang Islam kan begitu. Tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak mau belajar sendiri. Ya pokoknya taking it for granted lah. Seolah-olah sudah jaminan bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang yang dianggap orang-orang pintar di sekitar kita, itulah sumber Islam. Tidak ada salahnya. Tapi mohon maaf, ulama seulama-ulama pun adalah manusia. Menyampaikan kebenaran boleh jadi ada kesalahan. Dan oleh karenanya semua umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, sebenarnya peringatan ini lebih ke untuk kita semua. Wa minhum ummiyun, dan di antara mereka ada yang buta huruf, ada yang tidak tahu Al-Qur'an atau kitab suci mereka bagi Bani Israel. Jadi jangan sampai kita sama seperti itu. Bahwa di kita dalam beragama itu banyakkan apa? Amani, angan-angan saja. Kita berpuasa, kita menjalankan puasa, seolah-olah kita sudah paham cara berpuasa hanya karena kita ikut dengan apa yang dilakukan orang di sekitar kita. Kita nggak pernah belajar hukum-hukum puasa. Apa wajib puasa, rukun-rukunnya, apa yang kemudian membatalkan, apa yang makruh, apa yang mubah, ya apa macam-macam lah. Kita nggak pernah baca. Nah, ibu-ibu di kampung dengar turun-temurun, katanya mohon maaf ya, kalau lagi junub di malam hari nggak boleh masak sahur gitu. Itu cerita-cerita kampung kan. Tapi didengar dari turun-temurun gitu. Akhirnya ibu-ibu kadang yang masaknya agak terbebani kalau subuh masak sahurnya gitu. Padahal dari mana mereka dapatkan? Ya itulah cara kita beragama terkadang. Ya. Maka ini pelajaran betul untuk kita semua, jangan sampai seperti itu. Ya. Nah pada ayat ini Allah kemudian merincikannya.
pada ayat 79 yang kita baca sekarang. Allah kemudian merincikan arti daripada yuharrifunahu, memalsukan kitab suci itu. Dan ini lebih kepada mereka yang sering kali dalam bahasa kita sekarang cendekiawan, intelektual, bahkan mau memakai kata yang lebih positif ulama, ya, syekh-syekh mereka, imam-imam mereka, maulana-maulana mereka. Ya, itulah rahib-rahib dalam bahasa yang lain, rahuban atau rabi-rabi. Jadi kalau dalam istilah bahasa Yahudi itu rabi. Rabi itu artinya kayak imam lah kalau kita di Islam. Ya, rabi itu dari kata tarbiyah sebenarnya, artinya pendidik, rabi. Raba yarbi tarbiyatun atau yarbu tarbiyah. Raba yarbu, ya. Jadi mereka itu adalah pendidik, guru lah dalam bahasa kita, ya. Nah, ulama mereka disebut dengan rabi. Nah, saya suatu ketika diundang memberikan ceramah di sebuah sinagog Yahudi. Lalu mereka bercanda, rabinya itu bercanda. Dia mengatakan Syamsi Ali ini adalah rabi saya. Nah, pada terkejut jamaahnya, maksudnya rabi apa? Oh, maksudnya itu adalah dia guru saya maksudnya. Jadi kata rabi itu artinya guru. Jadi orang-orang inilah yang kemudian melakukan tahrif, ya, melakukan pengerusakan kepada kitab suci itu. Lalu apa Al-Quran di sini? Apa yang disebutkan Al-Quran di sini? Al-Quran memulai dengan kata fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka. Jadi yang sebelumnya orang-orang awam yang dibodoh-bodohin, yang mengambil agama ini dengan rasa, terkadang dengan emosi, terkadang dengan angan-angan, impian-impian, tapi nggak paham. Nah, sekarang ada orang-orang yang pintar gitu, cendekiawan, intelektual. Boleh memakai kata ulama ini. Tapi apa yang terjadi? Al-Quran justru mengatakan fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka. Kecelakaan bagi mereka, kehancuran bagi mereka. Kenapa? Kata wailun ini seperti yang saya sebutkan tadi, itu pertama adalah sebuah informasi akan bahaya besar yang terjadi. Kerusakan, destruction. Jadi destruksi besar yang terjadi, wail. Tapi ini juga sudah menjadi salah satu nama dari neraka. Ada namanya neraka wail, yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, neraka wail. Jadi jangan kasih nama anak wail. Itu nama neraka itu. Jadi jangan sampai karena pernah mendengarkan ada orang Arab namanya Wa'il, lalu kemudian kita ikut-ikutan memberikan nama kepada anak kita Wail. Ada kata Wailun, itu nama neraka. Hati-hati. Nah, jadi mereka diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wailul lahum. Kenapa diancam? Dan ini disebutkan, diulangi 3 kali. Fawailul lahum mimma katamat aidihim. Lalu yang ketiga, fawailul lahum, kalau kita kembali kepada ayat tadi ya, coba lihat. Ya. Ini 3 kali disebutkan, coba. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba, 1. Kemudian yang kedua, fawailul lahum mimma katabat aidihim. Lalu yang ketiga, wawailul lahum mimma yaksibun. 3 kali kata wail disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan keseriusan, ya, bahwa siapa yang melakukan seperti ini celaka betul, celaka. Dan celaka ini bukan hanya mereka yang celaka, tapi mencelakakan. Makanya yang orang-orang awam tadi itu dicelakakan. Ini juga banyak, ini jangan sampai juga terjadi. Kan nanti kita ada pelajaran-pelajaran untuk orang Islam nanti, untuk umat ini. Ini jangan sampai juga terjadi. Bahwa ada orang-orang pintar di kalangan umat ini, kemudian memberikan fatwa-fatwa, memberikan pelajaran-pelajaran yang tidak sampai merubah Al-Quran dalam arti mengurangi atau menambah Al-Quran. Karena Alhamdulillah, insya Allah Al-Quran tidak akan mampu bisa ditambah dan dikurangin. Allah menjamin itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran ini dan kami, Allah, menjaganya gitu. Jadi itu sebuah kepastian. Al-Quran insya Allah akan terjaga. Setiap kali ada usaha-usaha untuk merubah Al-Quran, insya Allah akan kembali kepada keasliannya. Dan ini sudah banyak sekali usaha-usaha. Tapi yang dilakukan oleh sebagian orang-orang di kalangan umat ini adalah melencengkan, membelokkan pemahaman itu. Dan itulah yang kemudian kita lihat bagaimana terjadi pemahaman-pemahaman liberal. Ya. Liberal. Liberal itu adalah kebebasan yang tidak terikat. Kebebasan yang tidak punya batas. Kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Itu artinya liberalisme.
bukan freedom. Kalau freedom itu kebebasan yang positif, punya tanggung jawab, punya batasan. Tidak ada kebebasan yang tidak terbatas. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada kebebasan yang tidak terbatas, itulah orang liberal dan pasti dia salah, tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena segala sesuatu dalam hidup ini ada batasnya. Saya bebas untuk ngomong, namanya freedom of speech. Tapi apakah saya bebas mencaci maki orang? Apakah saya bebas menghina orang? Apakah saya bebas merendahkan keyakinan orang? Atas nama kebebasan? Kan tidak. Maka kebebasan itu punya batas. Nah, liberalisme adalah perasaan bebas yang tidak punya ikatan dan batas-batas. Dan ini berbahaya ketika kita bawa ke dalam memahami agama. Ya. Maka agama tidak bisa dipahami secara liberal. Bisa dipahami secara free. Dalam arti bebas berpikir, tapi ada batasan-batasan. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami, membedakan antara freedom dan liberalisme. Ya. Jadi, jangan sampai teman-teman liberal mengatakan bahwa, kan ajaran Islam mengajarkan freedom. Ya betul. Al-hurriyah, freedom, adalah sesuatu yang mendasar dalam ajaran agama kita. Tapi freedom itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab, terbatas, dan terikat. Ya. Ini sangat penting sekali. Nah, apa yang terjadi di kalangan umat ini, jangan sampai ada orang-orang seperti ini. Ya, yuharrifuna. Mereka kemudian mengganti makna daripada Al-Quran ini. Ya. Maka Al-Quran kemudian mengatakan, ya, bahwa orang-orang Yahudi ini atau orang Bani Israel ini merubah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kemudian diancam. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita membaca, saya kebetulan dulu ya waktu kuliah belajar Bible dan termasuk juga Perjanjian Lama yang dikenal sebagai Taurat. Kalau kita jujur membaca ya, pasti kita akan kebingungan sendiri. Pertama, karena terlalu banyak versi. Kalau kita berbicara tentang Injil misalnya, versinya terlalu banyak. Ada versi ini, ada versi itu, ada versi terbitan ini, ada terbitan itu. Ada yang disahkan oleh ini, ada yang disahkan oleh itu. Dan itu sudah berbeda-beda. Padahal semuanya diakui sebagai kitab suci. Nah, untuk menjadi sebuah kitab suci itu, ada beberapa sebenarnya persyaratan. Yang pertama, yang harus kita pahami, untuk disebut sebagai sebuah kitab suci, yang pertama, bahwa harus murni 100% dari yang maha suci. Ketika sebuah kitab suci sudah dimasukin oleh kalam-kalam yang bukan dari yang maha suci, maka sesungguhnya itu bukan kitab suci lagi. Hanya ada elemen-elemen suci di dalam buku tersebut. Ini yang pertama kita harus pahami. Alhamdulillah bagi orang Islam kita yakin bahwa Al-Quran insya Allah kata per kata, kalimat per kalimat, ayat per ayat, surah per surah, juz 30 juz, insya Allah dari A sampai Z, kalamullah, adalah kalam Allah. Tidak ada kalam Nabi Muhammad pun. Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah masukkan satu kata pun kepada Al-Quran itu. Ya, makanya ada hadis-hadis khusus untuk kalam Muhammad. Kata-kata Muhammad SAW ada pada hadis-hadis. Ya, ini persyaratan pertama untuk disebut kitab suci. Murni 100%. Kenapa Al-Quran dijaga oleh Allah? Karena ingin dijaga kesuciannya. Ya, ini pertama. Kedua, kitab suci itu harus ditulis pada zamannya ketika turun. Dan itulah Nabi Muhammad SAW, beliau ummi, beliau buta huruf, tidak menulis, tidak membaca. Tapi ummi dalam relevansinya kepada Rasulullah bukan berarti awam dan tidak faham, bukan. Rasulullah SAW pintar, punya wawasan, tapi sengaja Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau tidak membaca, tidak menulis, agar di kemudian hari tidak ada keraguan-raguan yang mengatakan bahwa Rasulullah memang pintar menulis kok,
Rasulullah yang pintar membaca, pasti Rasulullah ini pernah membaca dari kitab suci sebelumnya dan diambil kemudian ditulis. Menjadilah Al-Quran. Bukan. Justru ketika wahyu turun pada zaman Nabi, beliau memilih beberapa sahabat yang ahli tulis dan mereka kemudian langsung recording. Artinya langsung menuliskan. Itu dalam berapa pelepah kurma, ada di bebatuan. Yang penting mereka punya rekor. Ada file kalau mungkin istilah kita sekarang. Ya. Tapi bandingkan dengan kitab suci yang lain. Mohon maaf bukan berarti memburuk-burukkan, tapi saya menyampaikan realita dan fakta saja. Misalnya Bible ditulis itu sudah ratusan tahun setelah meninggalnya Isa alaihissalatu wassalam. Dan yang menulisnya itu adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Isa alaihissalatu wassalam. Ya bagaimana? Bisa dikatakan menyambur sambung gitu. Dalam bahasa hadis saja, kalau perawi yang merawikan hadis itu tidak bertemu dengan gurunya, lalu dia mengatakan misalnya disebutkan an fulan dari seorang guru, disebutkan namanya. Tapi dalam sejarah dia nggak pernah ketemu, itu namanya hadis yang terputus. Tidak lagi mutawatir, tidak lagi sahih. Apalagi Al-Quran, apalagi kitab suci kan. Nah ini yang menulis Bible, mohon maaf ini, adalah orang-orang yang di kemudian beratusan tahun tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam, bahkan tidak ketemu dengan murid-muridnya Nabi Isa. Ya. Jadi terputus gitu. Nah, tentu yang ketiga, penulisnya harus terpercaya. Ya. Terpercaya. Dan inilah yang terjadi pada Al-Quran. Pilih sahabat yang hebat-hebat. Ahli pada Rasulullah SAW. Dan keempat, bahwa kitab suci itu untuk dikatakan kitab suci, tidak terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lain. Saya pada kesempatan ini bukan ingin menyampaikan kontradiksi-kontradiksi yang ada pada kitab suci yang kita bicarakan ini, dalam arti kitab suci Bani Israel, karena semua kita bisa merujuk kepada banyak sumber-sumber. Ya misalnya coba dengarkan debat antara Ahmad Didat dengan beberapa ulama atau pendeta, atau misalnya debatnya Zakir Naik dengan beberapa pendeta. Bisa kita belajar begitu banyaknya kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam kitab suci. Tapi alhamdulillah dalam Islam tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dan ini salah satu bentuk fakta atau bukti daripada kesucian dari sebuah kitab suci. Kembali kepada tafsiran kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fawailul lahum mimma katabat aydihim, bahwa celakalah mereka yang akan apa yang mereka tuliskan dengan tangan-tangan mereka. Jadi ditambah, dikurangin, dan itu bisa kita melihat sejarah penulisan Bible misalnya. Ada suatu ketika diambil kata-katanya karena dianggap tidak sesuai. Kemudian beberapa tahun kemudian, tiba-tiba kata-kata itu memberikan keuntungan, dimasukkan lagi, diterbitkan lagi. Ada namanya King James version of King James, ya, King James ya. Ada versi lama, versi baru. Nah, kalau kita baca dua Bible ini, dua-duanya versi King James, dua-duanya satu versi, tapi ada terbitan lama, ada terbitan baru. Terbitan lama dan terbitan baru beda, padahal versinya sama. Satu versi, namanya King James Version. Cuma ada terbitan yang lama, terbitan baru. Itu pun sudah banyak kontradiksi. Belum lagi antara kitab ini, kitab Markus misalnya, dengan Yohanes, dengan ini, dengan luar biasa. Ya. Jadi mohon maaf karena itu bukan bahasan kita. Bahasan kita adalah cuma ingin mengambil kesimpulan bahwa memang terjadi distorsi. Ya. Terjadi distorsi. Dan itu diakui oleh teman-teman kita yang lain dari kalangan penganut agama ini. Mereka mengakui itu. Bahwa memang terjadi perubahan-perubahan. Cuma terkadang mereka mencari dalih. Dalihnya adalah bahwa memang pasti dalam proses masa terjadi distorsi. Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan zaman. Gitu ya. Ya alhamdulillah, Al-Quran tidak perlu didistorsi untuk sesuai dengan zaman. Karena disitulah universalitas ajaran Al-Quran. Nah, pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka rahasia kenapa sampai mereka merubah ya, Al-Quran, kitab suci ini. Al-Quran kemudian menyampaikan liyashtaru bihi thamanan qalila. Ya. Kata thamanan qalila dalam bahasa Al-Quran itu artinya dunia dengan segala isinya.
harga yang kecil. Jadi bayangkan dunia ini, kalau semuanya pun kita miliki, semua yang ada di dunia kita miliki, itu dalam bahasa Al-Quran masih thamanan qalila, harga yang sangat sedikit. Murah sebenarnya dunia ini. Bagaimana murahnya? Cobalah Bapak dan Ibu kaya sekali misalnya, kaya sekali. Punya harta kekayaan 100 miliar dolar, punya rumah di mana-mana, lalu kemudian sudah masuki umur 60 tahun ke atas, bahkan 50 tahun ke atas pun. Berapa dari uang itu bisa dinikmatin? Pergi ke restoran terkadang bisa mau makan apapun tapi dijaga-jaga. Makan lobster sudah takut, sudah khawatir. Makan kambing guling juga sudah khawatir. Makan rendang saja sudah memikirkan kolesterol. Kan begitu. Nah itulah dunia, betapa cheap, betapa thamanan qalila ya. Harga kecil sekali. Harga yang sangat murah. Ya. Nah tapi orang-orang ini, demi harga yang murah ini, kitab suci kemudian banyak yang diganti, dimanipulasi. Yashtaru bihi thamanan qalila. Dan ini sekali lagi pelajaran bagi kita umat Islam, jangan sampai ada yang terjadi ini. Ya. Bahwa ada di antara kita kemudian cenderung untuk mengalihkan pemahaman kebenaran itu dengan pemahaman yang menyeleweng demi mohon maaf untuk harga yang kecil ini. Apakah itu untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan posisi, kepentingan keterkenalan, jangan sampai terjadi seperti itu. Ini sangat berbahaya sekali. Maka kemudian Al-Quran menegaskan sekali lagi, fawailul lahum mimma katabat aidihim, maka celakalah atas apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, wawailun lahum, dan celakalah mereka mimma yaksibun, atas usaha mereka. Kata kasbun, kasab, itu artinya usaha yang bersifat duniawi. Ya. Tapi usaha yang bersifat non duniawi, ya, itu namanya sa'yun. Sa'a, maka ada kata sa'i. Kalau kita berhaji umrah, ada sa'i. Tapi kalau kasabah, itu artinya usaha juga. Sa'yun itu usaha juga. Cuma kasabah ini lebih dominannya kepada masalah fisik, materi dunia sifatnya. Maka celakalah bagi mereka atas usaha-usaha yang untuk kepentingan dunia itu. Yaksibun, itu di ujung ayat tersebut. Ya. Beda dengan kata sa'yun, ada ayat Al-Quran yang mengatakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Ini surah Al-Isra atau surah Bani Israel kalau tidak salah. Maka barang siapa yang menghendaki akhirat dan berusaha, ya, berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh, faulaika kana sa'yuhum, maka usaha mereka itu pasti akan mendapatkan imbalan. Ya. Itu usaha, kata sa'yun. Jadi usaha untuk akhirat kita itu disebut dengan sa'yun. Tapi usaha dunia itu rata-rata diistilahkan dengan kasbun, kasaba yaksibun. Maka di sini pun ketika Al-Quran mengatakan wawailul lahum mimma yaksibun, maka celakalah atas apa yang mereka usahakan. Usaha yang dimaksud itu adalah usaha yang tendensinya, tujuannya, muaranya untuk kepentingan dunia semata. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita ada pelajaran singkat saja. Apa yang kita pelajari dari ini? Yang pertama, tentu dalam relasi dengan kitab suci, Al-Quran bagi kita, ya, ini manusia boleh terbagi kepada dua. Ada orang-orang yang bodoh, ummiyun, ya, tidak tahu, ikut-ikutan, ya, taklid saja, bahkan khayalan, mengira-ngira saja. Ini kita hindari. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Walaupun bukan berarti kalau kita belajar Al-Quran lalu kita menjadi ahli tafsir semua, enggak. Atau menjadi ulama semua, bukan begitu. Tapi jangan sampai kemudian kita hanya mendengar-dengarkan saja. Terkadang dari dongeng-dongengan gitu, kita dengarkan dari kampung-kampung, dengarkan dongengan, lalu kita mengatakan itu ajaran Al-Quran atau ajaran Islam. Ini berbahaya juga. Tapi ada juga orang-orang yang pintar, cendekiawan, tapi kurang hati, kurang iman. Nah inilah mereka manipulasi kitab suci itu untuk kepentingan yang murah itu. Maaf banyak, ada bukan banyak ya, ada juga orang-orang yang kemudian memberikan tafsiran-tafsiran kepada Al-Quran ini dengan tafsiran-tafsiran yang terkadang menentang ya fondasi Al-Quran itu sendiri. Jadi penafsiran yang nampak seperti ilmiah, nampak seperti elok gitu, apalagi ditulis dengan bahasa yang sangat indah gitu, karena
Orang-orang ini mohon maaf ya, kenapa Al-Quran memakai katabat aidihim, ditulis dengan kata-kata mereka. Orang-orang yang mau pintar memanipulasi ini terkadang pintar menulis. Terkadang tulisannya bagus-bagus. Dengan istilah-istilah yang terkadang kita terkagum-kagum. Istilah banyak memakai istilah-istilah filsafat, istilah-istilah barat, lalu kemudian kita mengatakan, oh pemikirannya modern. Kalau memakai istilah-istilah Arab, oh pemikirannya kurang modern. Jadi mereka pintar menulis itu. Dan itu bisa kita melihat, kajian-kajian mereka itu kadang nampak seperti dalam sekali. Tapi mohon maaf, misleading menjadikan kita menyeleweng dalam memahami kebenaran. Berhati-hati ini jangan sampai terjadi di kalangan umat kita. Karena ada memang terjadi. Ada penafsiran-penafsiran Al-Quran yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan bahasa-bahasa yang indah, yang menarik, atraktif ya. Lebih memakai kepada argumen-argumen logika yang nampak lebih logis gitu. Sehingga banyak anak-anak muda kita yang terkadang, dan ini mohon maaf saya mengistilahkan begini, ada teman-teman kita misalnya dari Indonesia yang berlatar belakang pendidikan agama, misalnya dari UIN ya, dari IAIN, datang ke Amerika atau ke dunia barat mengambil S2, S3. Ya terkadang mohon maaf pertahanan kita seadanya saja. Ilmu kita juga masih seadanya. Tiba-tiba datang dan masuk dalam dunia seperti ini, maka terjadi apa yang saya istilahkan biasa itu kegenitan intelektual. Genit. Ya, kayak anak remaja genit gitu. Merasa ingin dianggap sebagai pemikir yang hebat, maka mereka harus come up, mereka harus menghasilkan sebuah pemikiran yang nampak seperti orang mengistilahkannya lebih modern, lebih maju, lebih hebat, lebih pintar, lebih intelektual, lebih cendekia. Tapi sebenarnya sudah misleading. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ini yang terjadi kepada wa minhum fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba itu. Ya. Ini. Nah, ini pelajaran pertama ini. Kita harus mengingatkan diri kita dan umat kita. Yang kedua, ini mereka yang memanipulasi kitab suci ini biasanya, mohon maaf ini saya katakan pintar, cendekia. Kata aidihim menunjukkan kemampuan, sudah saya sebutkan tadi ya, kemampuan intelektualitas. Mereka rata-rata orang pintar. Dan pintar bermain kata. Dan jago tulisan juga. Makanya disebut katabat aidihim. Ditulis oleh tangan-tangan mereka. Ya, itu menunjukkan kepintaran, intelektualitas. Ya. Nah, ini sekedar, bukan berarti kita jangan pintar, kita harus pintar. Orang Islam itu wajib pintar. Ya. Orang Islam itu harus pintar di akal, tapi harus tajam hatinya. Ngomong bisa, menulis harus bagus. Itu orang Islam seharusnya. Tapi jangan sampai kemudian terjadi manipulasi itu. Sangat berbahaya. Ya. Nah yang ketiga pelajaran kita ambil, banyaknya pihak manipulasi kebenaran itu dengan merubah maknanya pada umumnya karena dorongan duniawi. Karena dorongan duniawi. Liyashtaru bihi thamanan qalila dalam ayat tadi itu. Dan ini mohon maaf, saya tidak menuduh, tidak juga memburuk-burukkan orang, bukan. Ini kadang terbukti dengan kedekatan di kalangan umat ini ya. Kedekatan sebahagian ulama-ulama kepada penguasa walaupun penguasa itu korup. Jadi dekat kepada penguasa, padahal jelas bahwa penguasa itu adalah penguasa yang menyeleweng. Ini pada zaman Nabi Fir'aun ini kan ada Haman. Ada Haman. Ini Haman ini kan boleh dikata ya cendekia, orang pintar, tangan kanannya Fir'aun. Tapi ada juga Qarun, ya ini ahli bisnis yang memanipulasi, sering memberikan suap ini. Nah itu juga terjadi gitu. Jadi kadang penguasa itu didampingi oleh orang-orang yang penjilat, yang orang-orang yang memanipulasi dengan harta itu. Dengan memberikan suap. Nah, di Indonesia banyak terjadi korupsi juga, banyak ditangkap oleh KPK, walaupun banyak sekarang anggota KPK yang dipecat. Nah, tapi maksudnya adalah bahwa kecenderungan untuk menjual ayat-ayat Allah secara murah ini, terkadang itu salah satu indikasinya ketika ada ulama yang dekat kepada penguasa, padahal jelas penguasa itu adalah penguasa yang menyeleweng. Saya tidak mengatakan bahwa ulama tidak boleh dekat kepada penguasa. Bahkan perlu ulama itu harus masuk dalam lingkungan kekuasaan untuk bisa memberikan warna kepada kekuasaan. Ulama
kalau memungkinkan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan untuk memberikan warna kepada kekuasaan, tapi bukan menjadi benalu pada kekuasaan. Bukan menggelantung kepada kekuasaan untuk kepentingan. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Jadi ini mudah-mudahan tidak terjadi, dan peringatan untuk kita semua, karena ternyata penyelewengan-penyelewengan dalam pemikiran Islam, dalam penafsiran Al-Quran maupun kebenaran ajaran agama kita ini terjadi karena kepentingan duniawi. Apakah itu karena ingin populer, apakah itu karena ingin mendapatkan beasiswa, apakah itu karena ingin dikenal, ingin dianggap lebih pintar, macam-macam lah. Itu masuk semua dalam kepentingan dunia itu. Ya. Maka kita semua harus berhati-hati. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Insya Allah saya kira cukup. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam memahami kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran sebagai kebenaran, menghindari kebatilan sebagai kebatilan. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali kepada kebiasaan kita. Kalau ada yang ingin memberikan komen, tanya jawab atau bertanya, silakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salam kenal. Saya dari Singapura. Ya. Ustaz, saya mau bertanya. Sebelum my father meninggal, dalam 6 bulan sebelum dia meninggal, dia pernah berpesan kepada saya, jangan lupa solat di awal waktu. Setelah itu jangan lupa membaca Al-Quran. Tetapi dia meninggalkan 3 surah yang dia bilang jangan lupa membaca Al-Waqi'ah, Al-Muluk dengan surah Al-Jumu'ah. Kalau Al-Muluk dengan Al-Waqi'ah saya paham Ustaz. Al-Muluk untuk menghindarkan dari siksa kubur. Kalau Al-Waqi'ah kita selalu baca supaya kita dihindarkan dari kefakiran. Kalau surah Al-Jumu'ah, boleh Ustaz explainkan maknanya apa yang tersirat di dalam surah Al-Jumu'ah. Sebab setelah saya baca, yang kalau ayat 10 itu kan tentang sholat Jumat. Maksudnya bertebaranlah kamu di muka bumi setelah kamu menjalankan sholat Jumat. Boleh Ustaz explain kenapa my father dia suruh saya memahami Al-Jumu'ah. Kalau boleh saya memorize, maksudnya kalau boleh saya menghafal surah tersebut karena 11 ayat ya Ustaz. Terima kasih Ustaz, itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surah Al-Jumu'ah itu adalah surah yang memiliki beberapa fadilah, keutamaan-keutamaan, virtues ya. Salah satu di antaranya adalah bahwa dengan membaca surah Al-Jumu'ah itu juga harta kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kan itu berbicara tentang transaksi di situ. Di ujung-ujung di akhir surah itu berbicara tentang bisnis ya. Jadi untuk mengingatkan kepada kita bahwa harta ini tidak boleh lepas dari berkah samawi. Dari keberkahan langit ya. Makanya setelah salat Jumat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Setelah selesai salat, bertebaranlah kamu di atas bumi ini, carilah keutamaan Allah, carilah rezeki dan ingatlah banyak-banyak kepada Allah ya. Dengan kita mengingat kepada Allah banyak ketika kita mencari rezeki, harta kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Jumu'ah juga mengingatkan kepada kita tentang bahwa betapa dunia ini kerap kali begitu deras ya, keras. Ya. Dunia ini so powerful untuk mengambil kita away, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini adalah lahwun, ya, lahwun. Menjadikan kita lupa, ya. Dan oleh karenanya ketika kita diperintah membaca surah Al-Jumu'ah ini, kita diingatkan untuk selalu mengaitkan hati kita kepada Allah, bahkan di saat-saat kita pun sibuk dengan dunia. Ketika kita menjadi pejabat, ingat kepada Allah. Ketika menjadi bisnismen, ingat kepada Allah. Ketika kita menjadi apapun, ingat kepada Allah. Intinya adalah wadhkurullaha katsira. Ingat kepada Allah banyak-banyak. Itu surah Al-Jumu'ah. Dan beberapa hal yang lain tentunya, banyak, ada minimal 10 yang saya ingat keutamaan membaca surah Al-Jumu'ah. Itu mungkin Ibu bisa lihat nanti. Tapi intinya saya kira
your father knows or knew, ya. Apa keutamaan surah Al-Jumu'ah begitu, maka disuruh membaca. Ya. Saya kira itu, Bu. Silakan yang lain. Diva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kebetulan dengan pekerjaan saya sendiri, saya marbot masjid di Muslim United Jogja. Nah, kita dari kemarin-kemarin juga masih membahas surah Al-Baqarah, yang dimana Al-Baqarah ini sendiri utamanya banyak membahas kisah-kisah Bani Israel. Nah, inspirasi saya dari marbot itu adalah ketika Maryam menjadi muharrar yang sudah dinazarkan oleh ibunya, Ibunda Hanah, menjadi muharrar di Baitul Maqdis. Maka sebetulnya bagaimana konsep muharrar atau marbot masjid bagi Bani Israel itu sendiri. Misalnya orang yang membebaskan diri dari dunia untuk merawat tempat ibadah. Mungkin sekian, Ustaz. Syukron. Ya. Jadi tradisi Bani Israel ketika itu, ketika menjadi marbot kalau dalam bahasa kita di Indonesia, itu artinya memang betul-betul hidupnya disedekahkan untuk rumah ibadah itu. Nah, itulah sebenarnya nazar dari Ibu Maryam, dari orang tua Maryam ketika itu, ketika ingin mendapatkan anak, berdoa, kalau saya mendapatkan anak ini, anak saya akan berikan ke masjid atau ke rumah ibadah, maksudnya untuk menjadi marbot lah kira-kira dalam bahasa kita. Artinya diserahkan sepenuhnya gitu, semacam wakaf gitu. Nah, tapi ketika itu kan wanita, masyarakat, wanita memang harus tetap di rumah. Karena itulah memang situasi keadaan ketika itu. Maka tidak mungkin wanita ini kan diserahkan, diwakafkan untuk menjadi marbot. Nah, tiba-tiba yang terlahirkan Maryam. Karena sudah terlanjur nazar, maka tetap ditempatkan di rumah ibadah Maryam itu. Maka beliau pun ditempatkan di rumah ibadah, di dalam mihrab tersebut. Dan tidak ada orang yang bisa masuk ke situ kecuali pamannya Zakaria. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya kira marbot di dalam tradisi Bani Israel memang betul-betul mewakafkan dirinya itu. Nah, itu yang mungkin mirip-mirip kalau sekarang, walaupun ini secara Islam kan tidak diterima. Karena ada orang-orang pendeta Katolik misalnya mengatakan dia tidak kawin karena sudah menyerahkan, sudah mewakafkan hidupnya kepada Tuhan. Padahal ini kan tidak demikian sesungguhnya. Saya ada pengalaman cerita lucu ya, ketika terjadi 9/11 dulu. Saya kan diminta membaca doa mewakili komunitas Muslim di Yankee Stadium beberapa hari setelah 9/11. Tapi saya tidak membaca doa, tapi membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke lapangan, kita ada holding room. Kita ketemu dulu ya dengan tokoh-tokoh agama. Dan salah satu dari tokoh agama di situ itu ada pendeta Katolik. Ya. Waktu itu kardinalnya New York, namanya Kardinal Egan. Jadi Kardinal Egan ini ingin lelucon gitu, bercanda sebenarnya, tapi menyinggung perasaan saya pribadi, dan ada dua orang Islam, saya dan satu imam dari Afrika, African American, namanya Imam Ezekiel Pasha. Jadi Kardinal Egan ini Katolik bertanya kepada dia katakan, Imam, how many wives you have? Jadi ingin bercanda, tapi sebenarnya menyinggung gitu, seolah-olah orang Islam itu pastilah poligami gitu kan. Saya justru yang tidak tahan gitu, merasa tersinggung, maka saya tanya balik. Orang kan pada ketawa, tapi ketika orang ketawa justru saya bertanya sama dia. Saya katakan, Mr. Egan, Cardinal, how many kids you have? Jadi bukan istrinya, karena saya tuh dia nggak menikah, tapi saya bertanya, how many kids you have? Ketawa lagi orang-orang di situ. Ada yang ketawa mungkin karena menganggap saya tidak tahu tentang kardinal tidak menikah, apakah saya ini orang bodoh gitu. Nah, tiba-tiba kardinal yang mengatakan kepada saya, no, we are not married. Lalu saya pura-pura tidak tahu, kalau kenapa nggak married? Dia bilang, because we are imitating Jesus. Karena kita mengimitasi, mengikut kepada Yesus yang tidak kawin. Loh, saya mengatakan begini, itu kan imitasi yang salah. Terkejut lagi, kenapa salah? Saya katakan salah. Kenapa? Karena kan Anda manusia kan,
Sementara dalam keyakinan Anda, Yesus itu kan Tuhan. Masa manusia mengimitasi Tuhan? Kan tidak mungkin. Loh, kenapa tidak mungkin? Tabiatnya beda. Kalau Tuhan itu kan tabiatnya tidak perlu nikah. Tapi kalau manusia kan secara tabiat, secara nature, pasti ingin menikah kan. Akhirnya mungkin dia sadar bahwa jawabannya salah, dia rubah. Itu adalah sacrifice. Itu adalah pengorbanan katanya. Lalu saya mengatakan, itu pengorbanan yang salah, Mr. Kardinal. Terkejut lagi, kenapa? Saya katakan, Anda kan orang yang hebat dalam agama. Anda adalah tokoh agama. Bayangkan sebagai tokoh agama, kalau Anda punya anak, saya bisa membayangkan anaknya pasti beragama lebih hebat juga. Dibandingkan orang-orang yang di pinggir jalan. Gitu. Tapi karena Anda tidak punya anak, disayang sekali. Akhirnya ketawa semua orang. Jadi maksud saya adalah bahwa memang kembali kepada pertanyaan tadi, menjadi marbot pada masa itu betul-betul mewakafkan ya, hidupnya kepada rumah ibadah. Dan itu yang terjadi pada Maryam. Nah, jadi saya kira dalam agama Islam jelas bahwa hidup ini kan harus imbang. Hidup ini kan masing-masing punya tujuan. Dan kita hadir dalam dunia ini untuk membangun dunia kita. Maka dunia ini menjadi jembatan bagi kita untuk menjadikan Allah ridha kepada kita. Jadi jangan kemudian dunia ini kita ceraikan atas nama mencari ridha Allah. Islam justru berbalik. Carilah ridha Allah melalui perjuangan untuk membangun dunia ini. Itu makna daripada fungsi kita sebagai khalifah. Membangun dunia ini di dalam mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, wallahu alam. Siapa lagi? Mbak Zahra ya? Ya silakan. Zahra dari Washington. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Iya, kebetulan terima kasih Pak Ustadz dikasih kesempatan. Masya Allah. Ini ada dua pertanyaan. We have two questions. One is ini masalah fikih mungkin atau cara pendekatan terhadap orang yang baru masuk Islam atau kita tidak tahu dia. Jadi kita sholat di masjid. Saya tadi lihat sister, dia sholat dengan baju seragam nurse. Nurse itu kan tangan pendek tuh. Dan dia pakai kerudung tapi kelihatan tangannya waktu sholat itu gitu. Jadi saya menegur, mau nanya dia nih muslim atau tidak. Terus kalau dia muslim kan pendekatan juga beda gitu Pak Ustadz. Yeah. Nah gimana cara pendekatannya itu? Terus ada brother, ini kebetulan ada adik, dia ada pertanyaan juga. Silakan. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, saya mau tanya ini. Kita kan ini kan katanya satu dari Adam dan Hawa, right? Nah, anaknya Adam dan Hawa kan saya kurang tahu, ada beberapa, terus mereka dikawinkan silang kan kalau tidak salah. Ya, ya. Ya, si A ke C, si B ke D kan tidak salah seperti itu. Right? And then pertanyaan saya, my question is, kenapa turunan Nabi Adam dan Hawa berbeda-beda di dunia ini? Ada yang hidung mancung, ada yang green eyes. It's like make me jealous. Why I don't get a green eyes or blue eyes? Like kalau kenapa anak saya juga nggak bisa jadi seperti itu gitu loh? Ada yang mancung, ada yang white skin, tapi katanya dari Adam dan Hawa. Ya. Yeah. So dalam hati saya nggak cocok gitu loh. Kenapa kok ngomongnya dari Adam dan Hawa, tapi kok anak-anaknya berbeda semua? Apa karena mungkin dikawinkan silang, terus si A itu tukang minum, terus istrinya nanti tukang begini, atau yang dari A dikawinkan ke D, si A itu sering berjemur, terus jadi dia begitu? Saya kurang tahu. Ini saya cuma ingin jawaban aja. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia diciptakan dari tanah ya, dan tanah itu memiliki unsur yang macam-macam. Oke. Makanya tanah itu kemudian mengeluarkan macam-macam hasil, ya. Macam-macam buah, macam-macam pohon, macam-macam lah. Dan manusia yang diciptakan dari tanah itu pun pada akhirnya ketika sudah sampai, kan pada akhirnya kan manusia kan bertebaran. Tsumma idza antum basyarun tantashurun.
Pada akhirnya kamu menjadi manusia yang bertebaran. Nah, ketika bertebaran inilah, maka manusia kemudian berdasarkan kepada siklus situasi lingkungannya, kemudian makanannya, kemudian macam itu, terwujudlah dalam bentuk fisik yang berbeda. Tapi ini kan analisa saya. Mungkin kita bisa mendalami lagi pada pelajaran misalnya antropologi sejarah manusia, kapan orang barat itu tiba-tiba jadi bule, matanya biru, kemudian rambutnya putih seperti Thomas itu, ya. Tapi Thomas sudah hilang rambutnya. Now you're bald, Thomas. Oke, itu kapan terjadinya kita nggak tahu kan, ya kan. Kemudian Afrika, yang pasti bahwa ada sejarah yang mengatakan bahwa justru Adam alaihissalatu wassalam itu diciptakan dari, dan Al-Quran sebenarnya, dari tanah liat yang hangus, yang hitam itu. Maka orang Afrika itu merasa bahwa mereka sebenarnya sumber asal usul. Ya, sehingga kalau mereka direndahkan orang putih mengatakan kami yang dulu awal itu ikut kepada Adam itu ya. Ya, karena Adam itu awalnya agak kelam, agak hitam kulitnya. Maka ada orang Afrika merasa kita adalah sebagai asal usul gitu. Tapi kita tidak berbicara siapa yang paling hebat dalam hal ini. Intinya adalah bahwa ketika manusia sudah bertebaran, selain karena asal usulnya dari tanah yang memungkinkan menghasilkan macam-macam, juga dipengaruhi alam lingkungan. Maka ada yang kemudian menjadi putih, ada yang kemudian menjadi hitam, ada yang kemudian menjadi warnanya demikian. Kemudian juga bentuk-bentuk tubuhnya. Ya, itu juga ditentukan oleh banyak faktor tentunya. Dan ini bisa mungkin dipelajari dalam ilmu-ilmu biologi, termasuk ilmu perkembangan antropologis itu sendiri. Jadi macam-macam sebenarnya bisa membantu kita dalam memahami itu. Karena saya hanya di bidang tafsir dan di bidang agama saja. Tentu tidak bisa detail rinci jawabannya. Tapi intinya itu bahagian dari, kalau secara agama pun sebenarnya itu bahagian dari hal yang kita yakini bahwa Allah yang membentuk kita bermacam-macam. Ketika Allah mengatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi dan bermacam-macam bahasa kalian dan warna kulit kalian gitu. Itu Al-Qur'an mengatakan. Ya. Maka itu bahagian dari qadar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rincinya secara ilmu, secara sains bagaimana, itu bisa kita merujuk kepada ilmu-ilmu yang ada. Dan ini bisa kita sejarah. Tapi kok ada, sorry. Assalamualaikum, sorry. Tapi kok ada yang pendek, ada yang tinggi. Kalau mungkin dari alam bisa dia jadi hitam, dari makanan bisa dia mancung apa? Ya banyak dipengaruhi oleh pola makan juga ya, dan lingkungan. Dulu Adam kan ada orang kerdil. Dulu Adam itu tinggi besar ya. Nah, itu makanya sekarang ada orang kerdil segala. Ya mungkin karena lingkungan sudah berubah, makanan juga sudah banyak terpengaruh. Alamiahan juga berkurang ya. Hidup saja semakin singkat. Orang hidup 120 tahun sudah masuk ke rekor dunia kan. Kalau Adam itu hidupnya berapa? Nuh itu berdakwah saja 850 tahun. Berdakwah saja. Berarti dia sudah hidup sebelumnya 1000 tahun. Nabi Nuh hidupnya 1000 tahun. Iya. Umurnya. Iya, jadi artinya orang dulu itu panjang-panjang ya, mungkin karena alamnya, mungkin karena makanannya ya. Nah, sekarang itu terjadi perubahan-perubahan ya. Dan itu diakui oleh dunia kita ya. Kembali kepada pertanyaan tadi tentang bagaimana merespon kepada teman kita itu, yang pasti bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dan kata hikmah ini tentunya pertama, kita harus tahu dulu, jangan kita asal ngomong saja, kita nggak tahu siapa yang kita ngomong. Jadi jangan-jangan dia memang belum tahu, jangan-jangan dia mungkin memang muslim tapi belum tahu. Kan perlu kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, komunikasi di dalam dakwah itu sangat penting sekali. Sebab komunikasi itu terkadang menentukan apakah kebenaran diterima sebagai kebenaran atau kebenaran diterima sebagai ancaman gitu. Ada kebenaran dilihat ancaman karena cara ngomong kita. Maka penting sekali pendekatan secara bijak kepada objek dakwah kita. Seperti lihat tadi wanita itu alhamdulillah masuk masjid sudah, dia salat sudah. Mungkin tangannya masih terbuka, belum tertutup semua auratnya. Artinya tidak ada manusia yang sempurna, maka mari kita berusaha untuk melakukan pendekatan yang bijak agar lebih sempurna lagi. Jangan kesalahan itu kemudian kita fokus. Ngapain kamu ke masjid? Kamu belum udah ke masjid kan masih dikatakan ngapain kamu ke masjid. Nah ini juga sama teman-teman kita sekarang kan. Ada saudari-saudari kita sudah pakai jilbab, alhamdulillah. Dipermasalahkan lagi, dia jilbabnya nggak syar'i gitu. Ya, dipermasalahkan. Nggak apa-apa dia sudah berjilbab. Itu jangan-jangan itu kan langkah awal.
Jadi jangan lagi sudah berjilbab dikatakan, oh, ngapain dia berjilbab, nggak syar'i juga, gitu kan. Kan begitu. Jadi udah step by step, kemudian kita bijak, kemudian kita melihat situasinya dan memakai bahasa yang kira-kira sesuai ya dengan orang tersebut. Jadi jangan sampai dakwah itu yang esensinya mengajak, ya. Dakwah itu ajakan. Tapi terkadang ada dakwah justru usiran, mengusir. Ada orang didakwain tapi justru lari dari kebenaran. Didakwain di masjid, lari dari masjid. Karena cara kita menyampaikannya mungkin kurang pas. Wallahu a'lam. Oke. Baik. Terima kasih. Iya. Thank you. Baik, siapa lagi? Kalau nggak ada lagi cukup ya. Siapa Ibu Murni yang angkat tangan? Dari tadi sudah ya? Ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah dapat kesempatan. Ya tadi Ustadz banyak bicara masalah liberal dan freedom. Freedom itu bebas tapi bersyarat. Tapi yang liberal ini yang kami rasakan sekarang Ustadz, dalam salam di sini di Jakarta lah ya, salam bicara kenegaraan, semua salam agama dibacakan Ustadz. Apakah itu indikasi kita menuju ke arah liberal, Kak Ustadz? Kalau saya melihat negara yang tadinya liberal malah sekarang kembali ke syariah gitu, seperti Turki gitu. Tapi kok di sini jadi terbalik, Ustadz? Itu saya mohon penjelasan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang saya kira tergantung dari suasana yang terbentuk ya. Di negara-negara lain, apakah itu misalnya di Turki atau misalnya di Pakistan atau beberapa negara yang lain, bukan berarti mereka tidak punya non-Muslim, tapi pemimpinnya kan tidak menyebutkan semua salam-salam itu. Ya, tidak perlu misalnya kita ada 6 agama yang diakui di Indonesia, kemudian harus ada 6 salam. Padahal sebenarnya arti dari semua itu ya mirip dan hampir sama. Karena itu intinya adalah peace, ya, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Maka kalau orang Islam mengatakan Assalamualaikum, itu sama dengan ketika orang Kristen mengatakan salam sejahtera atau shalom, itu sama sebenarnya. Nah sebenarnya cukup ya kalau kita orang Islam mengatakan Assalamualaikum, ya, lalu kalau ada orang Kristen ngomong shalom atau salam sejahtera, kita sudah paham, oh berarti dia mengucapin salam. Gitu. Ini masalah pemahaman saja. Sebab terkadang kita ini menganggap kita tidak toleran kalau kita tidak mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang. Kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang. Dan mohon maaf jangan sampai kita seolah-olah tidak toleran kalau tidak mengimani apa yang diimani oleh orang. Bahaya ini. Ya. Jadi toleransi itu bukan berarti mengimani, melakukan, mengikuti, mengucapkan apa orang lain lakukan. Tapi bagaimana kita bisa membangun kesepahaman gitu. Kesepahaman itu. Ya, saya tidak menyalahkan dalam ini karena mungkin ada masalah-masalah politik ya. Tapi itu pendapat saya. Maka sebenarnya cukup kalau kita orang Islam Assalamualaikum gitu cukup. Lalu kalau ada orang Kristen salam sejahtera, kita pun sudah kita pahami, oh rupanya dia mengucapkan salam kepada kita. Karena dia orang Kristen. Kita udah paham. Nah kata paham ini kan mengantar kepada toleransi. Itulah toleransi sesungguhnya. Jadi toleransi bukan masuk-masukin rumah orang, bukan. Bukan. Toleransi bukan meyakini keyakinan orang, bukan melakukan apa yang dilakukan oleh orang, bukan. Toleransi itu adalah berikan ruang yang sama kepada orang lain, sebagaimana kita menginginkan rumah yang sama, ruang yang sama. Itu namanya toleransi. Jadi sama-sama menghormati, sama-sama memberikan ruang, sama-sama ada kebebasan. Saya kira itu toleransi yang lebih sehat itu. Ketimbang toleransi itu saya harus melakukan apa yang mereka lakukan. Kan tidak demikian. Ya. Jadi saya kira kita harus perlu kembali memberikan definisi toleransi yang jelas gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita digiring kepada pemahaman-pemahaman yang justru minimal tidak perlu. Ya. Apalagi bisa menyeleweng. Ya. Minimal tidak perlu. Apalagi bisa menyeleweng. Maka saya kira definisinya harus jelas. Apa itu toleransi? Apa itu makna kerukunan? Allah alam bisawab. Silakan. Boleh Ustaz? Ya, fadhal. Aziz Ustaz, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali atas pencerahannya setiap hari Jumat. Dan ini yang sebenarnya juga amat sangat kita butuhkan sehingga kami semuanya senantiasa berdoa semoga Imam Syamsi Ali selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan dapat inspirasi kita ya
dan memberikan pencerahan buat kita semuanya. Ustaz tadi sampaikan ya, ada beberapa hal yang terkait dengan masalah bagaimana kita memahami dan bisa mengerti Al-Quran gitu ya. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa apa yang diajarkan oleh Ustadz pada kami, Ustadz memberikan satu pencerahan dan juga penjelasan yang sangat simpel, sangat lugas, tapi juga mudah difahami gitu Ustadz. Nah, yang lain, kalau kita ya yang ada di Indonesia ini kan seringkali mendapatkan berita-berita yang memang adanya pun seringkali diragukan. Misalnya adanya, tadi saya juga sempat baca di chatting ya, ada Islam Nusantara. Dan sekarang itu kemarin sempat muncul ya beredar di WA ada Al-Quran Nusantara. Yang konon katanya, karena saya sendiri belum membaca ya, juga belum tahu, konon katanya itu memberikan penjelasan arti yang berbeda di surat Al-Maidah, di mana pemimpin itu diganti dengan teman setia. Nah, apa yang selama ini Ustadz ajarkan kepada kami kan sangat menarik ya, bagaimana kita memahami kata per kata, sehingga kita bisa juga sedikit demi sedikit untuk bisa mengerti apa yang sebenarnya menjadi kandungannya di situ Ustadz. Nah, Ustadz, bagaimana sebenarnya kita mensikapi hal-hal seperti itu ya? Karena tadi juga Ustadz jelaskan ya, ini yang pertanyaan kedua ya, dari bahwa banyak sekali ulama yang mohon maaf nih berselingkuh dengan penguasa, yang pada akhirnya mereka seringkali memberikan satu penjelasan yang menuruti selera penguasa, dan istilahnya yang tadi seperti yang terakhir ya, ada ragam moderasi agama. Sekarang ini kan bagaimana kita dilakukan liberalisasi agama ya, dengan mengatakan semua agama adalah benar gitu kan ya, dan kita diajarkan moderasi agama yang pada akhirnya itu sebenarnya kan mengajarkan kepada kita sebuah konsep toleransi yang kebablasan gitu ya Ustadz ya. Ini bagaimana pandangan Ustadz terhadap fenomena dan hal-hal seperti itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memang tidak mudah ya, padahal dalam konteks di mana kita sekarang ini sedang menghadapi peperangan image dan persepsi. Ketika kita tidak cenderung memahami sebuah pemahaman yang yang dilemparkan ke publik, dibangunlah sebuah image atau persepsi bahwa pemahaman kita yang tidak sejalan dengan apa yang dilemparkan ke publik itu seolah-olah radikal, ekstrim, sempit gitu. Walaupun saya berani mengatakan bahwa Islam yang benar memang adalah Islam yang tidak ekstrim, ya, Islam yang tidak radikal, Islam yang moderat. Karena pasti kalau kita menjalankan Islam sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan model yang telah diajarkan oleh Rasulullah, pasti moderat. Pasti moderat. Kalau ada yang menjalankan Islam sesuai dengan model Rasulullah, lalu dikatakan ekstrim, maka berarti menuduh Rasulullah ekstrim. Kita perlu berhati-hati. Maka istilah-istilah apapun yang dilemparkan ke dalam masyarakat, memang harus kita sikapi dengan penuh kejelian. Pertama, kita harus pelajari latar belakangnya, kemudian arahnya mau kemana, akan dibawa kemana, tujuannya apa. Ini kan ada ya. Di Indonesia ada istilah misalnya Islam Nusantara, kemudian ada Islam berkemajuan di Muhammadiyah, kemudian macam-macam istilah-istilah itu. Tentu masing-masing punya penafsiran-penafsiran. Nah, kalau seandainya Islam Nusantara itu maksudnya Islam di Indonesia, dalam arti bagaimana orang Indonesia melihatnya, kemudian memahaminya, kemudian mempraktekannya berdasarkan kepada keadaan sosial dan budaya yang ada, maka mungkin sah-sah saja dalam arti karakter kemanusiaan. Ya, dalam arti bagaimana orang di Nusantara itu berislam mengekspresikan agama secara sosial. Ya, misalnya kita untuk respek kepada orang tua, salaman cium tangan. Orang Saudi enggak kita lihat itu orang Saudi cium tangan ibunya kan, enggak pernah kita lihat. Mau nikah ada sungkeman. Itu orang Arab kalau nggak paham tradisi kita kan dianggap syirik nanti kan gitu. Nah, itu kan bagian dari karakter, ekspresi sosial, tapi sebenarnya bagi kita agama. Karena bagi kita birrul walidain, kan begitu. Maka seandainya definisi dari istilah tadi itu ke sana, nggak ada masalah. Tapi kalau definisi ini diarahkan bahwa kita yang lebih hebat dalam berislam, karena kita punya Islam sendiri, lalu kita memandang pemahaman orang lain kurang, nah ini yang salah kemudian. Ya.
Jadi saya kira pertama umat ini harus memperkuat diri secara ke dalam, akidah kita harus perkuat, wawasan kita harus perluas. Teman-teman kita yang tamat dari Timur Tengah seperti saya mengajak untuk kita banyak-banyak piknik, ya, banyak referensi, banyak berpikir, banyak wawasan, wawasan, sehingga kita tidak mudah dituduh bahwa kita yang dari Timur Tengah ini kurang berwawasan, seolah-olah bahwa hanya tamatan Amerika, tamatan Barat saja yang pintar-pintar, cendekia, intelektual gitu. Maka kita harus membuka wawasan kita. Nah, jadi intinya adalah perlu pembenahan umat kita ini, dan saya kira tanggung jawab para ustadz kita, para ulama kita, para guru-guru kita, termasuk ya, kenapa terkadang kita ini dalam kehidupan publik banyak orang Islam yang tidak sadar bahwa Islam itu adalah bahagian dari tuntunan kehidupan publik, bukan hanya di masjid, tapi juga di pasar, juga di parlemen, di istana pun. Islam itu harus menjadi tuntunan gitu. Tapi kenapa orang Islam keterang tidak sadar gitu. Nah, ini yang perlu ulama kita, saya kira perlu wawasan dakwah kita perlu harus diperjelas gitu. Jadi tidak saja ketika kita berdakwah itu membakar emosi saja, tapi masanya kita membuka wawasan umat kita, saya kira. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Baik, yang terakhir sekali, Neng Rani. Siapa nih Neng Rani ini? Terakhir. Assalamualaikum Ustaz, saya juga mau pamit dulu, mau sholat Jumat dulu Ustaz. Oh iya, Australia nih, Sydney. Iya, Assalamualaikum. Ya, salam Sydney. Iya Ustaz, terima kasih banyak. Salam ke sini. Sama-sama. Salam, ya silakan. Siapa ini Neng Rani ini ya? Ya, mute. Oh sudah tadi ya? Mute dirinya dulu. Di unmute. Ini masih mute. Mbak, ya. Oh iya. Afwan Ustaz, tadi mau ikut ngaji, ternyata udah selesai. Oh gitu. Baik, kalau begitu Baik, Bapak dan Ibu, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan berkah kita, insyaallah. Mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua. Bapak Ibu lihat di screen kita itu ada wakaf untuk masjid. Dibutuhkan kontribusi 1 juta Muslim Indonesia untuk pembangunan masjid di pesantren kita di Amerika. Mudah-mudahan silakan bagi Terima kasih Ustadz atas ilmu-ilmunya, sangat bermanfaat buat kami. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Islam hadir di dunia warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz Syamsi Ali sehat selalu bagi semesta alam. Sayangnya peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Syamsi Ali atau Imam Syamsi Ali berusaha menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur Terus ini itu aja, nggak apa-apa. Lock sebenarnya lock. Itu kalau nama itu sebenarnya kalau pas itu LOCKI. Barat sejak tahun 1996. Usaha-usaha dialog agama yang dirintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia Barat. Beragam kerja dakwah yang dilakukan Imam Syamsi Ali mengantarkannya meraih berbagai penghargaan dari masyarakat, pemerintah Amerika, dan media. Imam Syamsi Ali mendirikan Nusantara Foundation pada akhir 2013. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk
termasuk memperkenalkan Islam dan Indonesia di berbagai universitas, instansi, dan komunitas di Amerika. Selain itu, berbagai kegiatan sosial, forum diskusi mu'alaf, forum ulama, dialog antar agama, dan kegiatan lainnya juga dilakukan di sana. Namun rencana terbesar Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memberi kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah Islam di dunia internasional. Sejak awal tahun 2018 telah dilakukan penggalangan dana untuk pembelian tanah seluas 7,4 hektar di Connecticut, Amerika Serikat. Walau sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, pembayaran lahan pesantren diselesaikan pada bulan 2021 berkat dukungan dari para donatur. Perjalanan selanjutnya adalah pembangunan di area pergi. Beri nama Nusantara Madani. Saat ini, ulama yang sudah direlokasi digunakan untuk berbagai kegiatan sementara atau non-rutin. Desain rencana pesantren merupakan kontribusi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tim arsitek Urbane Indonesia di awal tahun 2020. Di awal tahun 2021, Nusantara Foundation kembali mendapatkan tawaran untuk melakukan ekspansi area pesantren seluas 3,1 hektar. Selain untuk membangun gedung-gedung penginapan yang akan disewakan, area tambahan tersebut juga akan diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Segala bentuk dukungan dari warga negara Indonesia dimanapun berada sangat diharapkan demi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dan mendukung perdamaian. Mari kita raih ridho Allah dengan mendukung langkah juang Imam Syamsi Ali dan Nusantara Foundation dalam mewujudkan pesantren pertama di bumi Amerika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, silakan beraktivitas. Mudah-mudahan hari kita berkah. Yang di Amerika silakan istirahat. Cuma barak insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for everything. Yeah, that's what And I want you to pray for Adriel and Aisha. Adriel is in Turkey right now. Dapat selalu jemput ibu, bapak nak. How about Aisha? What she's doing? Itu ada Aisha menangis. is in Belum ada Long Island, Long New York, Island, New York, in the pesantren as well. and San Francisco. Oh, okay. All right. All right, inshallah. See you. Thank you. Yeah, thank you. Assalamualaikum.